Bisakah UFO digunakan untuk time frame yang super rendah? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Bansuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya mau buat sebuah video yang mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang inbox ke saya, yang balas komen di YouTube-nya NFC gitu, atau yang di IG-nya NFC gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini banyak yang terlontar gitu ya dari teman-teman gitu ke kita gitu. Jadi tentang sebenarnya UFO itu bisa nggak sih digunakan di time frame yang rendah gitu. Nah, sebelum saya menjawab hal tersebut ya, sebelum saya menjawab UFO bisa digunakan atau tidak di time frame yang rendah, ada pertanyaan yang mungkin akan saya kembalikan lagi kepada teman-teman gitu. Pertanyaannya adalah apa alasan teman-teman mau menggunakan UFO kalaupun misalnya itu yang akan ditanyakan ya untuk di time frame rendah tersebut. Oke, silakan jawab. Tentu saya tidak akan mungkin menunggu jawaban dari teman-teman ya. Jadi langsung juga saya jawab ya. Mungkin jawaban commonnya jawaban umumnya yang akan teman-teman jawab mungkin biar cepat kepanggil mas gitu ya, atau biar cepat tereksekusi. Kemudian cepat kena TP, juga tentu cepat juga kena stop loss ya gitu. Atau biar cepat menghasilkan mas gitu, biar banyak transaksinya juga gitu ya, biar banyak transaksinya juga. Otomatis kan kalau banyak transaksinya dan banyak yang running, kemungkinan besar profit yang didapatinnya juga bisa lebih banyak mas gitu ya. Nah, mungkin ada lagi jawaban dari teman-teman yang tidak saya sebutkan di bawah tadi ya, saya sebutkan di awal tadi, mungkin boleh di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kalaupun memang misalnya itu adalah jawaban dari teman-teman gitu kan, ada salah satu di antara sekian jawaban yang, nah ini memang benar kata Mas Teguh yang itu gitu ya. Oke, coba dicek lagi teman-teman ya. Sebelum teman-teman melakukan trading di time frame yang rendah dan menggunakan unfill order tersebut gitu, coba dicek lagi ada nggak dampaknya, dampak negatifnya tentunya. Kan kalau misalnya jawaban tadi kan cuma harapan ya, itu kan harapan-harapan yang kita inginkan yang di masa depan kita trading di time frame rendah gitu kan. Nah tentunya untuk mencapai harapan tersebut kan tidak semulus yang kita ucapkan gitu ya. Kita pasti akan mengalami drawdown yang lumayan besar, mungkin kita akan pasti melihat sebuah transaksi yang hilir mudik atau market yang bergerak cepat gitu ya, dan transaksi yang minus, yang di sini minus udah besar, yang di sini di sini minus sudah berkali-kali loss misalnya, yang belum lagi ini udah taking profit, ada rasa khawatir ini kayaknya nggak sampai dengan TP2 atau nggak sampai dengan TP3 atau nggak sampai TP1 gitu misalnya ya kan, atau ada kemungkinan pas lagi running minus semua, floating minus merah semua gitu kan, ini apa yang harus saya lakukan gitu ya, perlu di close semua, atau bahkan teman-teman saya ngalamin juga floating profit semua. Ini floating profit semua apa yang harus saya lakukan nih, khawatir mau merah lagi, kalau misalnya nggak diapa-apain ini nanti merah lagi. Nah, pernah kebayang nggak itu gitu teman-teman? Mungkin kalau misalnya saya nggak tahu, menurut saya sih kalau misalnya ada floating minus dan floating profit sama-sama floating gitu ya kan, saya yakin sih mungkin akan lebih berat menahan floating profit daripada floating minus. Floating profit cuma berapa pips, belum sampai TP1 mungkin udah di close gitu. Tapi kalau floating minus, floating merah, bahkan ada yang sudah kita pasang stop loss-nya, malahan kita tetap jauhkan stop loss-nya gitu kan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, apa alasannya? Kalau memang itu alasannya, pernah nggak teman-teman membayangkan dampaknya terhadap diri kita gitu? Oke, bisa nggak nih gitu ya? Cocok nggak ini untuk time frame M15 gitu? Bisa sesuai nggak dengan ekspektasi kita? Yang kita harapkan tadi bisa cepet menghasilkan, cepet dapet TP, cepet dapet area, kemudian kita eksekusi, harga kena, hit TP, profit kan gitu ya. Nah, bisa nggak seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, saran saya mungkin yang gini teman-teman. Kalaupun misalnya teman-teman mau trading di time frame M15 tadi gitu ya, tadi pahami dulu dampaknya. Kalau memang sudah
oke dengan dampaknya, maka saran saya teman-teman perlu yang pertama ya, perlu pahamin lagi di time frame rendah itu noise-nya banyak teman-teman. Ya, noise-nya banyak. Noise itu apa Mas Teguh ya? Noise itu adalah pergerakan harga yang pendek ya. Kemudian dari pergerakan harga tersebut yang pendek ini tidak mencerminkan atau pergerakan yang sebenarnya, yang seutuhnya. Pergerakan yang seutuhnya itu apa? Yaitu tren, gitu teman-teman. Time frame 1 menit atau time frame 5 menit itu sangat banyak noise-nya, banyak banget noise-nya gitu. Jadi time frame M1 atau time frame M5 itu tidak mencerminkan sebuah pergerakan harga yang signifikan teman-teman. Yang signifikannya seperti apa? Ya nggak mencerminkan bahwa kita nggak bisa ngelihat secara utuh dari time frame M5 ya. Bisa jadi di M5-nya udah naik, udah koreksi dan drop lagi, ternyata ketika kita turunkan time frame atau ketika kita naikkan time frame ke H4 itu hanya sebuah candle panjang doang gitu ya. Candle panjang Marubozu abis itu drop lagi ternyata di atas ngambil sebuah drop base drop ya di masa lalunya gitu yang bagus di time frame H4-nya. Nah, di time frame M5 itu nggak kelihatan. Bukan berarti kita tidak bisa trading di time frame M5. Ya, bisa. Karena pada dasarnya unfill order yang kita miliki, unfill order yang kita ketahui, yang teman-teman juga sudah tahu, unfill order UFO itu adalah direct force ya, yang menggerakkan harga secara langsung, yang menggerakkan harga karena ada alasan itu, kan gitu ya. Jadi harga bergerak bukan karena nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak ada alasan. Harga bergerak pasti coba kita cek ke sebelahnya, ya. Cek ke toko sebelahnya, cek ke candle sebelahnya, pasti ada rally base rally atau drop base dropnya, gitu ya. Nah, itu tadi, hanya saja kalau misalnya teman-teman menggunakan time frame M5 kan kita gini, kita mau trading berdasarkan tren ya. Kita mau trading berdasarkan tren. Tren kita mau downtrend. Ketika kita lihat time frame di M5, kita nggak tahu ini ternyata sudah mau uptrend gitu. Ini ternyata sudah mau uptrend, tapi ternyata malah di time frame H4-nya tren besarnya di tren H4-nya adalah downtrend. Ya, jadi akan sangat teman-teman perlu sangat berhati-hati ya trading di time frame M5, M1 gitu ya. M15 juga teman-teman perlu berhati-hati ya. M15 saya trading di M15 juga. Tapi tidak serta-merta saya ngambil time frame area M15 begitu aja gitu. Saya sangat aware untuk melihat time frame yang lebih besarnya lagi gitu ya. Jadi saya cek time frame H1-nya, uptrend gitu ya, udah cocok. Berarti kalau misalnya cocok H1-nya uptrend atau H4-nya uptrend, time frame M15-nya saya bisa untuk buy di sana gitu ya. Jadi perhatikan dan pahami hal-hal tersebut ya. Untuk yang selanjutnya adalah teman-teman perlu menggunakan konfirmasi time frame yang lebih besar seperti yang tadi saya sampaikan ya, tadi sudah saya sampaikan juga berarti. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading di time frame M5, maka teman-teman perlu konfirmasi di time frame H1 ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau trading di time frame berapa? M15, maka teman-teman perlu konfirmasi trend di H4. Kalau di M1 gimana Mas Teguh? Aduh, M1 saya nggak dapat datanya, teman-teman ya. Saya nggak dapat juga materinya, saya juga nggak belajar itu. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk time frame H1. Berarti M1. Berarti di M1 UFO nggak bisa bekerja dong. Coba dicek aja ya, coba di backtest aja ya. Karena saya sampaikan tadi, di M1 sangat-sangat tidak signifikan. Bisa jadi harga turun naik ternyata itu sebuah base di time frame H4 ya. Jadi yang mana, ketika itu base kita ngambil di sini ternyata nge-sell belum, padahal harga masuk cukup dalam, padahal masih di dalam sebuah base time frame 4, ternyata profit kan kita nggak tahu gitu jadinya. Kemudian di samping itu juga kalau time frame time frame M1 teman-teman, areanya itu sangat kecil, bisa jadi mungkin lebih besar spreadnya daripada areanya, maka perlu diperhatikan itu tidak layak untuk di trading kan ya gitu ya. Jadi memang nggak layak kalau misalnya teman-teman di time frame M1, teman-teman akan capek dengan spreadnya. Belum sampai TP atau teman-teman teman-teman mau ngambil TP 2 pip 3 pips gitu ya, dengan area selebar itu teman-teman mau ngambil TP-nya gitu ya, itu akan sangat menguras energi gitu. Teman-teman akan capek juga gitu ya.
juga termasuk dampak negatifnya itu ya, emosinya juga kena gitu ya, emosi psikologi kita akan terganggu juga gitu karena mantengin chart seperti itu. Teman-teman, emosi kita akan terus akan terus tergojlok, akan terus terganggu kalau misalnya kita ngeliatin chart, teman-teman ya. Oke. Yang pertama, pahami bahwa time frame rendah punya noise yang signifikan, jadi tidak menggambarkan sebuah pergerakan harga yang seutuhnya atau tren tadi. Yang kedua, teman-teman perlu menggunakan konfirmasi tren di H1 atau H4 atau di time frame yang lebih besarnya gitu ya. Kemudian teman-teman perlu juga memanage resikonya. Nah, itu dia. Ngomong-ngomong masalah manage resiko, teman-teman. Di time frame M1 atau M5 ini gimana coba mau manage resikonya? Kalau misalnya teman-teman udah paham, ya teman-teman udah backtest lah, tidaknya backtest atau di demo account gitu ya, di demo account, teman-teman menggunakan time frame M5 dan M1 dan menggunakan manajemen resiko yang teman-teman sudah dapatin sesuai dengan kenyamanan teman-teman, oke, good ya. Tapi kalau misalnya belum punya, jangan coba-coba main. Ya. Bisa jadi teman-teman kekecilan, malahan nggak puas dengan hasil tradingannya. Ini udah profit 10 kali, masa cuma segini-segini doang misalnya gitu ya. Time frame M5 gitu. Nggak worth it sama teman-teman mantengin chartnya. Nggak worth it sama teman-teman lelah setiap hari lihat time frame yang rendah tersebut gitu ya. Kemudian manajemen risiko yang lain, misalnya areanya tadi kan, areanya itu misalnya di time frame M5, M1 itu sangat kecil, bisa jadi di bawah 5 pips teman-teman, ya kan? Di bawah 5 pips. Sangat tidak worth it teman-teman. Teman-teman punya area 5 pips, tapi spreadnya juga lebar banget, yang seperti saya sampaikan tadi di awal kan gitu. Spreadnya bisa 3, wow, spreadnya 3, teman-teman masuk udah langsung floating profit, kalau misalnya floating loss gitu kan, floating loss yang ininya teman-teman kalau naik lagi berarti udah kena stop loss kan gitu. Atau teman-teman nggak pakai stop loss misalnya, pakai cut loss. Perlu dicoba teman-teman ya. Saya sangat tidak nyaman menggunakan time frame M5 gitu ya, apalagi M1. Nah, karena sangat high-nya, sangat tingginya teman-teman berhadapan dengan chart seperti itu ya. Teman-teman perlu kunci berikutnya ya, saran berikutnya ya, sabar dan disiplin juga gitu ya. Sabar itu gini teman-teman, sabar itu nggak hanya sebatas di bibir saja ya. Sabar, loss misalnya ya kan, stop loss, sabar, tapi dalam hati ngedumel atau oke, aku disiplin, tidak hanya sebatas di bibir juga ya kan, disiplin. Aku entry, udah ini nggak akan dilepas gitu ya. Teman-teman, pada kenyataannya ketika teman-teman dihadapkan dengan live, dengan chart, dengan real ya, chart real atau dengan akun real gitu, teman-teman bisa jadi nggak sampai TP1 udah di-cut. Bisa jadi tadinya mau nahan sampai TP2 nggak di-cut. Apalagi makanya tadi ya, semakin teman-teman pantengin chartnya, semakin terganggu psikologi teman-teman. Semakin terganggu dengan aduh ini cut nggak ya, aduh ini di plus nggak ya gitu ya. So sabar dan disiplin tidak hanya di bibir saja kayak sebuah lagu jadinya ya. So teman-teman perlu banyak belajar untuk sabar dan disiplin ini ya. Oke. Karena terus seperti itu, karena terus kita hadapi dengan chart dengan time frame yang rendah, kita terus di depan laptop, kita perlu istirahat teman-teman. Maka teman-teman perlu, ini yang berapa ya? Yang kelima. Maka teman-teman perlu batasi waktu tradingnya, time tradingnya. Teman-teman misalnya mau trading di jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 8 malam misalnya. Udah itu. Dan time frame M5 dan M1 itu sangat tidak mungkin teman-teman tinggal, kalau saya bilang ya. Bisa jadi kalau misalnya teman-teman tinggal, banyak peluang-peluang yang akan terlewatkan. Atau kalaupun misalnya teman-teman pantengin chartnya di time frame M5, tadi kan ada berapa pair yang mau teman-teman ambil gitu kan. Maka kalau di time frame M5 paling banter ya, kalau misalnya teman-teman mampu bisa 28 pair ya 28 pair juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saran saya 2 atau 3 pair itu udah lumayan sangat menguras energi ya. Terus nah itu tadi, karena saking banyaknya waktu tersebut terbuang di sana,
maka teman-teman perlu batasi dirinya dari jam tradingnya tersebut gitu ya, dari jam 8 sampai dengan jam 8 malam misalnya, atau dari jam 8 sampai jam, ya taruh 8 jam lah, 8, 6, 7, 8, jam 5 gitu ya, sorry jam 6 misalnya ya kan, udah selesai. Jadi nggak terus dipaksakan ya. Oke, mungkin selanjutnya akan ada pertanyaan, jadi time frame berapa yang bisa kita ambil? Jadi time frame berapa yang ideal Mas Teguh kan gitu ya. Nah, untuk menjawab time frame berapa yang ideal buat teman-teman, teman-teman perlu menjawabnya juga kepada diri teman-teman masing-masing gitu ya kan. Sudah sejauh mana teman-teman mengenali resiko pribadinya gitu. Resiko pribadinya itu bisa meliputi apa aja, bisa meliputi psikologinya gitu ya. Teman-teman ya tadi ke time frame-nya juga, teman-teman bisa nggak nyaman nggak dengan time frame M5? Nyaman nggak dengan time frame M15 gitu ya. Nyaman nggak dengan time frame H1 atau H4-nya? Gitu ya. Kalau daily-nya mungkin, aduh saya nggak nyaman banget dengan daily mas, lama banget misalnya gitu ya kan. Ya udah nggak usah dilakukan ke mana, jadi tipe trader yang apa? Investor gitu ya, investor trade gitu. Atau saya H1 jadi swing trade kayaknya oke deh gitu ya. Atau teman-teman ke yang time frame yang lebih kecilnya lagi, misalnya time frame M5, M1-nya saya nggak masalah Mas Teguh. Hidup saya memang untuk cat misalnya, ya itu udah berarti teman-teman sudah. Nah, ketika teman-teman sudah tahu, sudah nyaman dengan time frame tersebut, masuk ke kolom ini nih, ke kuadran ini gitu ya. Teman-teman berarti sudah bertumbuh. Teman-teman sudah tahu kenyamanan time frame yang teman-teman gunakan gitu ya. Terus mengenali resiko pribadinya yang lain apa? Adalah risk-nya. Bisa jadi risk teman-teman di time frame H1 tadi, oke, misalnya di time frame M5 teman-teman ambil, tapi risknya nggak bisa yang besar-besar, nggak bisa yang besar-besar, risknya risk kecil aja, atau bahkan bisa ngambil risk yang besar. Nah itu juga termasuk ngenali resiko pribadi ya gitu kan. Area tadi kita udah bahas area di time frame M5 bisa 5 pips, sedangkan spreadnya bisa 2 pips misalnya, kan lumayan kan gitu ya. Apakah teman-teman nggak ada masalah? Pergerakan marketnya di time frame M1 atau M5 itu kan cepet nih. Teman-teman ngeliatin itu nggak masalah, bener nggak masalah, bener ya. Kalau memang itu udah nggak masalah, berarti teman-teman sudah bertumbuh, sudah masuk ke kuadran ini yang bisa dilanjutin untuk next step-nya gitu kan, tradingnya. Nah jadi time frame berapa yang cocok gitu ya kan? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan menjawab pertanyaan yang saya sampaikan tadi, ya teman-teman sudah terjawab tentunya, ya kan, sudah terjawab. Oke, aku happy dengan M5 karena cepet profitnya gitu kan. Cepat kepanggil, cepat ke hit ya, cepat kena TP, cepat kena SL juga gitu kan. Terus saya nggak happy, saya happy-nya di time frame H1. Mungkin ada jawaban teman-teman dari seperti itu ya kan, karena saya juga punya pekerjaan di luar trading gitu, saya juga butuh mengkonsentrasikan otak saya ke pekerjaan lain saya gitu ya. Jadi saya sepertinya di time frame H1 atau H4 itu cocok buat saya gitu ya. Jadi jawaban-jawaban tersebut sudah ada harusnya sama teman-teman ketika teman-teman sudah bisa atau sudah mampu menjawab atau sudah bisa mengenali resiko pribadi dari teman-teman. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas kunjungannya teman-teman nonton video channel YouTube ini. Ya, sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye.